Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Sahabuddin. Di sini saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Terbuka dengan NIM 501232714 dari UPJJ Bandung. Pada kesempatan ini, di sini saya izin menanggapi diskusi 10 ini dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Oke. Pada diskusi pertama ini, nomor 1 kita diperintahkan pada halaman diskusi ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, silahkan sampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Pada jawaban pertanyaan nomor 1, dalam proses pembelajaran kelompok antar guru selama mengikuti perkuliahan ini, saya merasakan banyak manfaat yang diperoleh. Kami dapat saling bertukar pikiran, ide, menyatukan pemahaman, dan berlatih menulis artikel ilmiah secara kolaboratif. Meskipun demikian, proses kerja kelompok tidak lepas dari kendala. Kendala utama yang kami alami adalah keterbatasan waktu untuk berdiskusi karena setiap anggota memiliki jadwal yang berbeda. Selain itu, keterbatasan fasilitas khususnya memiliki jaringan internet yang tidak stabil menjadi hambatan karena perkuliahan dilaksanakan secara online. Salah satu kesulitan lainnya adalah mencari referensi ilmiah yang sesuai dan kredibel untuk keperluan penulisan artikel. Oleh karena itu, kami menyadari pentingnya menerapkan tujuan dan pembagian tugas yang jelas agar kerja kelompok lebih terarah dan efisien. Oke, pada pertanyaan nomor 2, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus. Dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Oke, pada jawaban nomor 2 ini, secara umum, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia terus mengalami perkembangan menuju sistem yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Salah satunya melalui penerapan kurikulum merdeka. Di sekolah saya, tepatnya di sekolah SDN Al-Jazari, kurikulum ini mulai diterapkan meskipun implementasinya masih terbatas, terutama dalam aspek pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berdiferensiasi. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Finlandia dan Australia, berdasarkan 2 artikel dalam sesi 10, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Di negara-negara tersebut, kurikulum bersifat lebih fleksibel dan guru diberi peran penting sebagai perancang pembelajaran yang inovatif. Penekanan juga diberikan pada pengembangan keterampilan ABA 21, kesejahteraan siswa, dan asesmen yang bersifat otentik. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan ini masih dalam proses penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berada pada jalur perubahan yang tepat, masih dibutuhkan dukungan sistem dan pelatihan guru yang berkelanjutan. Pada bagian penutup ini, dari pengalaman kerja kelompok dalam perkuliahan ini dan analisis kurikulum yang telah saya lakukan, saya menyadari pentingnya kolaborasi antar guru dalam mengembangkan pembelajaran dan kurikulum. Kendala yang ada seperti waktu dan jaringan yang memang menjadi tantangan, namun bisa diatasi dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas. Untuk mendukung implementasi kurikulum secara efektif, guru perlu terus diberikan ruang untuk berinovasi, difasilitasi akses terhadap sumber belajar yang berkualitas, dan didorong untuk membangun komunitas belajar. Belajar dari negara maju, kita dapat memperkuat peran guru sebagai agen perubahan yang aktif dan membentuk pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Oke, demikian atas pemaparan diskusi sesi 10 ini pada kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.